Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian keuangan, yaitu dari mata kuliah Akuntansi Keberlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misal saja, dalam bulan September 1989, Campau Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Campau telah membeli departemen store dan Elite Store sebelumnya pada tahun 1989 dengan menanggung utang sebesar 10 miliar US dollar. Campau mencari tambahan utang untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo atas utang yang sudah ada dan mencoba untuk menjual properti utama seperti rangkaian toko serba ada. Blue Mendel, untuk mengurangi pokok pinjaman, kegagalan Campau untuk memenuhi pembayaran bunganya mengejutkan seluruh pasar obligasi dengan hasil yield yang tinggi. Dalam bulan Januari, operasi real estate Campau dipisahkan dari operasi toko serba ada. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, keuntungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal yang dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pembelian atau retur, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintah maupun organisasi-organisasi nirlaba. Tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk merencanakan guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Selanjutnya, definisi pengendalian keuangan. Definisi pengendalian keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, umpan balik mekanikal vs respon perilaku, yaitu fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah pada perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan, tetapi tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif dipilih. Bagaimanapun, para manajer secara khusus memiliki peluang untuk dapat benar-benar mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Yang kedua, ada keperilakuan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah hasil dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dibanding sebagai suatu informasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara memenuhi perilaku anggota-anggotanya. Tujuan pengendalian didasari oleh keyakinan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Selanjutnya, ada pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Pendekatan informasi merupakan suatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi dan bertujuan untuk mempertimbangkan variabilitas. Pengendalian terpadu ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Dari masalah-masalah pokok dari perencanaan, sebagaimana disebutkan di atas, dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Pengendalian juga dapat menjadi pokok dari perencanaan yang efektif. Suatu perencanaan yang terlalu teknis atau terlalu logis dapat menimbulkan suatu kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada. Selanjutnya ada umpan balik.
Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informasi yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Suatu rencana balik yang formal dan sistematis dikumpulkan untuk koleksi dan penyaringan. Untuk hal ini membutuhkan variabel-variabel yang dapat diidentifikasi, ukuran-ukuran yang definitif, dan aktivitas pengumpulan data. Selanjutnya ada interaktif pengendalian. Saling keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peran yang penting atas hasil yang kurang memuaskan. Logikanya, perencanaan lebih dahulu ada dibandingkan dengan operasi, dan ukuran umpan balik berasal dari rencana operasi serta tujuan-tujuan yang ditetapkan. Demikian pula jika ukuran-ukuran umpan balik diasumsikan bersifat netral dan relatif longgar, maka bisa diharapkan bahwa umpan balik dipandang sebagai tindakan pengumpulan. Selanjutnya ada faktor-faktor kontekstual. Bukti persuasif yang berhubungan dengan faktor-faktor kontekstual dari suatu aplikasi pengendalian keuangan khusus sangat jarang ditemukan. Tantangan bagi para manajer adalah memahami faktor-faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan penerapan pengendalian keuangan. Proses dalam mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Seperti apakah pendapat seorang manajer lebih penting dibandingkan dengan pendapat manajer lain. Dari faktor-faktor kontekstual ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Ketika ukuran menjadi suatu yang penting dalam melakukan pembatasan konteks, ukuran juga banyak dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya ada stabilitas lingkungan. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan, seperti pengendalian sejumlah produk baru, tindakan-tindakan pesaing yang melakukan produksi yang lebih baik atau efisien, atau inisiatif pihak pengambilan keputusan yang memenuhi unit-unit kerja. Suatu lingkungan eksogen yang stabil diasumsikan dengan banyak pembahasan sistem biaya standar dan analisis hubungan atas variabel biaya. Selanjutnya ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dapat menjadi indikator dari keberhasilan. Manfaat terbesar yang berkaitan dengan indikator-indikator berbasis laba adalah bahwa indikator-indikator tersebut secara statistik akan tampak jelas jika diringkas. Selanjutnya ada faktor-faktor proses. Beberapa dari karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara untuk lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks, dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperhatikan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses variabel-variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan menimbulkan hubungan sebab akibat secara baik. Suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Suatu proses sederhana lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan proses yang kompleks. Suatu faktor proses penting dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya-biaya yang melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi-strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Sebagai contoh, proses biaya variabel selalu menekankan pada konservasi, sementara proses biaya tetap selalu ditekankan pada efektivitas dan utilitas. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan rencana. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian.
Pertimbangan-pertimbangan rancangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan informasi untuk menentukan apakah hasil tersebut adalah tepat. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, baik yang tepat maupun tidak. Tetapi pengendalian lebih mencerminkan suatu konsekuensi perilaku terhadap strategi pengendalian khusus. Yang kedua, ada relevansi dengan teori agensi. Salah satu yang sangat berharga bagi desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah bahwa jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Jika hal ini sepenuhnya didasari oleh manajer tersebut, maka manajer itu dalam memberi tugas kepada karyawannya akan mengendalikan agar karyawan tersebut tidak membuat keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, transparansi berarti seseorang dapat bertanya atau mengusulkan penugasan yang sebenarnya. Teori agensi membuat persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang ketiga, ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan perencanaan pengendalian. Para manajer melakukan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada suatu atau lebih dilema bisnis. Keberadaan pengendalian di dalam suatu perusahaan mungkin telah berhenti fungsinya manakala telah terjadi perubahan. Tetapi para manajer biasanya khawatir terhadap perubahan pengendalian tersebut. Walaupun mungkin saja hal itu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan perubahan tersebut. Selanjutnya ada pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kooperatif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dalam merespon terhadap kebutuhan konsumen. Tetapi manajer peluang dapat menempatkan bisnis dalam risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang dapat menghancurkan integritas perusahaan. Untuk melindungi perusahaan, para manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka yakin bahwa dengan bakat kewirausahaan tidak membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Pengendalian dalam era pemberdayaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada ponsel pengendalian di kokpit pesawat terbang dan memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta untuk memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pasar modal. Selanjutnya, yang kedua, ada sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun tersebut supaya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk ditetapkan oleh sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis. Cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Para manajer menetapkan sistem ini dalam kelompok-kelompok yang berbeda di organisasi, di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Yang ketiga, ada sistem batasan. Sebuah bank yang terkenal dengan cabang-cabangnya di mana-mana menyatakan bahwa 3 aktivitas utamanya adalah manusia, modal, dan reputasi. Dari ketiganya, reputasi adalah yang paling sulit untuk diraih kembali bila rusak. Untuk melindungi reputasi dari kerusakan, aturan main bank tersebut melarang karyawan menjalin hubungan dengan klien dari industri tidak disukai. Yang sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main diterapkan setelah adanya skandal publik atau menyelidiki internal atas tindakan yang dipertanyakan. Yang keempat, ada sistem pengendalian interaktif. Sistem ini merupakan informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini pada umumnya mudah untuk dipahami. Para manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasi serta belajar mengenal masalah-masalah strategi utama.
Suatu sistem pengendalian dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Yang kelima, ada penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasi karena mereka percaya pada potensi dasar manusia yang melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Di perusahaan kecil, para manajer melakukan hal ini secara informal. Seiring dengan perkembangan perusahaan, para manajer senior tidak lagi berhubungan secara konstan dengan semua karyawan yang dapat mengidentifikasikan dan merespon terhadap masalah yang kesempatan yang meluas. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.